Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, sejarah itu bukan hanya hafalan tentang nama, tahun, tempat, atau hanya sekedar peristiwa. Sejarah itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari peristiwa di masa yang lalu untuk kita aplikasikan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Selamat datang di Sohibul Hikayat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan Perang Khaybar. Perang Khaybar ini merupakan puncak dari konflik antara orang-orang Yahudi dengan Daulah Islam. Kita tahu bahwa sebelumnya orang-orang Yahudi ini mendapatkan sebuah status yang istimewa di dalam Daulah Islam yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW di kota Madinah, karena mereka ini dianggap sebagai ahlul kitab. Kita tahu mereka diikat sebuah perjanjian yang sangat istimewa yang bernama Perjanjian Piagam Madinah. Namun sayangnya dalam perjalanannya mereka sangat sering berkhianat kepada Daulah Islam, sehingga kemudian ketika kita membaca di sirah Rasulullah, kita bisa melihat bagaimana beberapa kali Daulah Islam itu pada akhirnya mengusir bani-bani Yahudi yang ada di Madinah. Ya, mereka dan merampas semua harta bendanya karena pengkhianatan mereka yang mereka lakukan berkali-kali terhadap kaum muslimin dan penduduk Madinah pada umumnya, dan khususnya adalah Daulah Islam. Dalam perjalanannya mereka ini pada akhirnya banyak berkumpul di Khaybar. Khaybar itu ada sebuah wilayah di utara Madinah yang wilayah ini adalah wilayah yang mayoritas dihuni orang-orang Yahudi. Mereka memiliki kebun yang luas di situ, juga berbentengan. Secara bentuk Khaybar ini membentuk sebuah huruf U yang dimana di belakang mereka itu adalah bukit-bukit berbatu. Nah, jadi Khaybar ini adalah sebuah tempat yang sebenarnya secara strategi militer itu sangat kuat dan sulit untuk ditaklukkan. Satu ketika, bagaimana pada akhirnya Khaybar ini menjadi pusat perlawanan orang-orang Yahudi terhadap Daulah Islam. Kita tahu bahwa ada satu peperangan terbesar yang dialami oleh Rasulullah dan Daulah Islam di Madinah, yaitu Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Nah, Perang Ahzab ini diawali oleh provokasi orang-orang Yahudi Khaybar yang memprovokasi orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang musyrik di sekitar Madinah untuk bersama-sama melakukan pengepungan, penyerbuan dan pengepungan terhadap Madinah atas berkat strategi jenius Salman Al-Farisi lah. Kemudian terjadilah apa yang kita baca dalam sejarah. Melihat kondisi seperti ini, maka Rasulullah itu menyadari bahwa keberadaan orang-orang Yahudi ini harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, karena mereka akan menjadi duri dalam daging dalam Daulah Islam. Nah, inilah yang menarik kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas Perang Tabuk, di mana itu adalah perang terakhir yang diikuti Rasulullah Muhammad SAW melawan orang-orang Romawi. Maka Rasulullah ini memiliki strategi yang berbeda ketika menghadapi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini, mereka ini dikenal sebagai sosok-sosok yang sebenarnya mereka ini licik. Mereka ini licik, ya, sekaligus pengecut. Jadi jarang orang Yahudi itu dia dikatakan sebagai bangsa yang lebih suka defensif. Ya, mereka lebih suka bertahan.
atau bergerak di belakang layar. Mereka jarang sekali ofensif, ya. Nah, itu bisa kita lihat sampai hari ini sebenarnya orang-orang Yahudi itu masih memiliki karakter seperti itu. Nah, maka disinilah kemudian Rasulullah ini memukul orang Yahudi ini dengan sebuah strategi yang sangat menarik. Yang pertama adalah Rasulullah itu menggunakan strategi yang yaitu teror. Ya, jadi Rasulullah itu meneror orang-orang Yahudi. Nah, nanti sebelum perang Khaybar ini berlangsung, Rasulullah itu tercatat 2 kali mengirim Sariyah itu semacam pasukan kecil. Ya, ini merupakan kebiasaan Rasulullah sejak berdirinya Daulah Islam. Bagaimana di perang Badar juga diawali oleh pengiriman Sariyah yang untuk bertugas untuk memata-matai pergerakan orang-orang kafir Quraisy. Nah, di konflik melawan Yahudi ini Rasulullah itu sebelumnya mengirim beberapa Sariyah, ya, Sariyah untuk memata-matai sekaligus membuat teror di kalangan orang Yahudi Khaybar. Ya, tercatat bagaimana 2 kali Sariyah ini ditugaskan untuk membunuh secara diam-diam pemimpin Yahudi Khaybar. Nah, kalau kita bisa melihat di dalam kacamata militer modern, maka inilah yang disebut dengan strategi clandestine. Nah, biasanya strategi ini digunakan oleh sebuah negara, militer sebuah negara dengan menggunakan apa yang disebut dengan pasukan khusus. Nah, maka bisa dipastikan sebenarnya negara pertama di dunia ini yang memiliki unit pasukan khusus itu adalah Daulah Islam. Nah, ini menarik karena tugasnya hampir mirip dengan pasukan khusus di era sekarang, yaitu memata-matai pergerakan musuh atau terkadang membuat teror di belakang garis pertahanan musuh sehingga musuh bingung, kocar-kacir. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah terhadap orang-orang Yahudi. Nah, sebata perjanjian Hudaybiyah yang mengikat antara orang-orang kafir Quraisy dengan Daulah Islam, maka inilah tiba saatnya bagi Rasulullah Muhammad SAW dan juga Daulah Islam untuk menghabisi semua kekuatan Yahudi di Jazirah Arab, karena mereka lah selama ini yang menjadi dalang setiap konflik antara Daulah Islam dengan orang-orang kafir di sekitarnya. Nah, maka Rasulullah mengirimkan sebuah pasukan. Ya, pasukan ini menarik karena tidak seperti di perang Tabuk sebelumnya, di mana ada mobilisasi umum. Nah, dalam perang Khaybar ini Rasulullah itu memilih, sehingga hanya berjumlah 1.600 pasukan. Nah, mereka ini berangkat di malam hari, ya, dan tidak diberitahukan tujuannya kemana, sehingga orang-orang munafik di Madinah pun tidak tahu bahwa pasukan ini mau berangkat kemana. Nah, di sisi yang lain, intelijen Rasulullah itu sudah bisa melihat, ya, adanya kerjasama antara Khaybar, orang-orang Khaybar ini dengan suku Ghatfan. Jadi orang Khaybar dan suku Ghatfan ini saling terikat perjanjian apabila salah satu di antara mereka ini diserang oleh Daulah Islam, karena mereka pasti sudah memperkirakan bahwa dalam waktu dekat akan diserang oleh Daulah Islam, maka satu sama lain akan saling membantu. Nah, disinilah kecerdikan Rasulullah. Rasulullah memberangkatkan satu pasukan kecil untuk menyerang Ghatfan, ya, untuk menakut-nakuti orang-orang Ghatfan sehingga orang-orang Ghatfan ini tidak keluar sama sekali dari bentengnya. Nah, maka tinggallah orang-orang Khaybar ini. Nah, Rasulullah dan 1.600 sahabat ini berjalan di malam hari secara diam-diam namun sangat cepat, hingga kemudian mereka berhasil mengepung benteng-benteng Khaybar itu yang berjumlah 7 buah itu dalam satu malam ketika orang-orang Khaybar masih terlelap tidur. Maka ketika pagi hari mereka bangun, mereka hendak menuju ke ladang-ladang mereka, seluruh benteng dan pemukiman mereka telah terkepung rapat oleh pasukan kaum muslimin. Nah, maka terjadilah pertempuran yang berjalan kurang lebih 3 hari, di mana dalam hari pertama itu dari 4 dari 7 benteng Khaybar itu berhasil direbut oleh kaum muslimin.
Baru kemudian 3 hari kemudian 3 benteng selanjutnya itu berhasil dikalahkan dan Khaybar ini menyerah. Strategi yang dilakukan Rasulullah ini yang mampu menyerang musuhnya, mengepung musuhnya ketika musuhnya sedang terlelap tidur. Inilah yang dikenal dalam strategi perang di seluruh dunia, apa yang disebut dengan Blitzkrieg. Berasal dari bahasa Jerman, Blitz itu adalah kilat, Krieg itu adalah perang kilat. Karena nanti dari seluruh militer modern di dunia ini, Jerman berhasil mengaplikasikan strategi ini ketika di awal Perang Dunia Kedua. Ya, sehingga Jerman itu berhasil mengalahkan seluruh negara Eropa dalam waktu kurang dari 3 bulan dan menguasai mulai dari Polandia hingga Prancis. Inilah yang menarik dalam strategi perang Rasulullah yang sebenarnya hingga hari ini itu abadi. Dan menariknya lagi, kalau kemarin kita bercerita tentang perang Tabuk di mana Rasulullah menggunakan strategi perang semesta, di perang Khaybar ini bagaimana kita kenal di dunia hari ini dengan sebutan Blitzkrieg. Nanti dua strategi yang digariskan oleh Rasulullah untuk dua musuh yang berbeda ini suatu ketika bertemu di satu tempat, yaitu di Yogyakarta. Jadi strategi ini suatu ketika Belanda, Jenderal Simon Spoor itu yang meniru apa yang dilakukan Jerman terhadap negeri Belanda ketika Perang Dunia Kedua, menggunakan strategi Blitzkrieg untuk menyerang ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Di sisi yang lain, Panglima Sudirman yang waktu itu sudah merasakan bahwa suatu ketika Belanda pasti akan menyerang Jogja, itu memaklumatkan sebuah strategi perang semesta yang melibatkan TNI dan seluruh rakyat Indonesia, yang waktu itu adalah menggariskan perang gerilya, yang ini adalah perang semesta yang melibatkan semua sumber daya rakyat Indonesia waktu itu. Siapakah yang menang di Yogyakarta? Pemenangnya adalah mereka yang paling mendekati ketabaan dan sifat-sifat kebaikan Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam hal ini pemenangnya ketika di Jogja adalah Panglima Sudirman, TNI, para ulama dan santri dan seluruh rakyat Indonesia menghadapi serbuan Belanda waktu itu. Demikian sedikit pemaparan tentang Shahibul Hikayat sejarah perang Khaybar pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.